Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun saja Anda berada, juga buat para siswa-siswiku dari SMK Bakti Praja Dukuwaru, khususnya kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube kami Komputer Tutorial Center. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar dasar desain grafis ya. Mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk materi kita saat ini adalah tentang bidang. Ya, bidang. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang garis, ya, beberapa macam garis. Sekarang kita belajar tentang bidang. Ya, bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar atau bersifat pipih. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut sebagai bentuk atau memiliki volume ya. Jadi harus kita bedakan antara bidang dengan bentuk ya. Kalau bidang contohnya misalkan seperti ini, ada lingkaran, kemudian bujur sangkar, persegi panjang, segitiga, dan seterusnya ya. Sementara bentuk itu seperti ini, ada kubus, ada tabung, ada bola, ada kerucut ya. Ya, baik, untuk bidang ini ada beberapa macam bidang yang bisa kita pelajari ya, khususnya dalam mata pelajaran desain grafis. Orang biasa mengenal kotak itu kalau di Corel Draw itu menggunakan rectangle, kemudian lingkaran menggunakan circle, dan segitiga menggunakan triangle. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana membuat bidang-bidang dan merangkai beberapa bidang jadi satu sehingga menjadi sebuah gambar tertentu. Ya, silakan untuk para siswa barangkali nanti dirangkum materinya ya untuk pembelajaran berikutnya. Dari prosesnya, bidang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bidang alamnya. Contohnya bidang lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, bidang laut, dan sebagainya. Itu namanya bidang alamnya. Atau bidang yang terbentuk secara alami, bukan dibentuk oleh manusia. Itu namanya bidang alamnya. Ya. Kemudian yang kedua ada bidang buatan. Bidang buatan dibagi menjadi dua, yaitu bidang yang sengaja dibuat dan bidang yang tidak sengaja dibuat. Bidang yang sengaja dibuat itu misalnya bidang lukisan. Ya, lukisan, kemudian bidang segitiga, bidang lingkaran, bidang persegi panjang, bujur sangkar, dan sebagainya. Itu namanya bidang yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Ada juga bidang yang tidak sengaja dibuat. Hal itu timbul karena pembubuhan warna, cahaya, dan tekstur ya. Misalkan membubuhkan warna seperti ini namanya bidang yang tidak sengaja dibuat ya. Karena kita membubuhkan warna otomatis menghasilkan bidang-bidang tertentu ya. Gitu. Nah, adapun sifat atau karakter bidang sebagai unsur penyusunan tata letak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk bidang horizontal atau yang lurus ke kanan dan bidang vertikal yang lurus ke atas memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. Untuk bidang bundar memberikan kesan santai, kadang stabil, kadang gerak. Kemudian bidang segitiga memberikan kesan statis ya, atau berhenti, stagnan, kemudian maupun dinamis ya, bergerak. Bidang bergelombang memberikan kesan irama kehidupan dan gerak ya. Ini beberapa sifat atau karakter bidang sebagai unsur penyusunan tata letak ya. Sekarang bagaimana caranya kita membuat sebuah bidang? Kita gunakan program Corel Draw ya. Kita praktekkan program Corel Draw. Yang pertama kita buka Corel Draw. Kalau di desktop sudah ada seperti ini, tinggal kita klik 2 kali. Tapi kalau di sini tidak muncul, kita bisa masuk pada menu Start, kemudian kita ketikkan saja di sini Corel ya. Otomatis di sini akan muncul, tinggal kita klik saja. Kita buka program Corel Draw. Kali ini saya menggunakan Corel Draw X7 ya. Ini saat ini mungkin yang sering digunakan oleh para desainer itu menggunakan Corel Draw X7.
Ya, sudah terbuka program CorelDRAW. Ini tampilan awal ketika kita membuka CorelDRAW X7 ya. Ini mungkin sudah pernah saya jelaskan ya, apa saja new dokumen dan seterusnya. Kita langsung saja membuat lembar kerja baru, yaitu dengan kita klik new dokumen. Ini kita klik. Nah, kemudian di sini kita atur. Kita atur misalkan kita gunakan ukuran 21,5 lebarnya, kemudian tingginya adalah 33 ya. Ini kita gunakan ukuran folio ya. Primary color mode CMYK, rendering resolution ya, kita cukup menggunakan 100 dpi saja. Kemudian kita klik OK ya. Ini tampilan awalnya lembar kerja CorelDRAW X7. Nah, sekarang seperti biasa, langkah awalnya adalah kita menyesuaikan atau mengatur sudut pojok kiri atas biar koordinatnya adalah 0, 0 ya. Caranya dengan kita klik dan drag pada roller bagian pojok kiri atas. Kita klik dan drag sampai kemudian kita paskan pada lembar kerja. Titik-titiknya itu bisa nempel persis pada garis, baru kita lepas. Maka sekarang koordinatnya adalah 0, 0 ya. Para sobat muda, ada beberapa pengaturan di sini pada toolbox ya. Ini namanya rectangle atau menggunakan persegi panjang atau bujur sangkar. Kita klik ya, kita klik dan drag misalkan di sini ya, kita buatkan seperti ini ya. Kemudian kita buatkan satu lagi misalkan seperti ini ya. Kemudian kita buatkan ellipse tool, itu fungsinya untuk membuat lingkaran. Kita klik ya, misalkan seperti ini ya. Ya, kalau misalkan mau kita paskan bisa kita zoom seperti ini misalkan, biar posisinya nempel misalkan seperti ini, pas persis pojok ya, seperti ini kira-kira. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kita zoom out, tampilannya seperti ini. Kemudian kita buatkan segitiga ya. Untuk membuat segitiga kita bisa menggunakan misalkan poligon. Ini kita atur, ini 3 saja ya, seperti ini. Kita atur misalkan seperti ini ya. Ya, kalau misalkan posisinya biar pas tengah segitiga ini, kita klik sambil menekan tombol shift pada keyboard, kita klik juga lingkaran ya. Kemudian kita pilih Elite Center Horizontally, kita klik. Nah, maka segitiga ini persis di tengah-tengah lingkaran ya. Kalau dengan ini misalkan kita klik, nah ini sudah persis tengah-tengah. Kemudian ini misalkan ya, posisinya biar tengah ya. Ini kalau misalkan kita duplikat bisa menggunakan Ctrl D ya, misalkan seperti ini
kita taruh misalkan di sini ya, kita posisikan biar pas tengah ya, misalkan seperti ini. Kita zoom out lagi. Ini sudah ada beberapa bidang bujur sangkar, kemudian ini juga bujur sangkar, ini ada lingkaran, ini ada segitiga. Nah, sekarang kita gabungkan beberapa gambar ini menjadi satu ya, misalkan seperti ini. Sambil ya, kita klik dulu segitiga, kemudian kita klik lingkaran sambil menekan tombol shift pada keyboard ya, jangan dilepaskan. Kita klik juga bujur sangkar yang ini, kemudian bujur sangkar yang kecil-kecil dua ini kita klik ya. Sekarang kita lihat pada toolbar di sini ada beberapa macam ya. Kalau kita klik weld ya, maka akan menjadi gambar seperti ini ya. Ini sudah menjadi gambar satu ya. Beberapa gambar ini sudah menjadi satu ya. Kalau misalkan mau kita tambahkan, misalkan di sini ya. Kita duplikat, Ctrl D ya, biar posisinya pas tengah-tengah. Ya. Kira-kira seperti ini para pemirsa ya. Jadi di sini dikasih ya, semacam pintu ya. Ini seperti menara masjid ya, gambar seperti menara masjid. Kalau mau kita kasih warna, tinggal kita klik saja. Misalkan ini kita kasih warna, misalkan warnanya hijau nah, untuk warna hijau, ini warna hijau tua ya, atau warna green. Kalau misalkan mau kita rubah, tinggal kita klik di sini, klik 2 kali. Nah, kita bisa mengatur warna. Ini kita atur warna misalkan seperti ini ya, misalkan hijau muda ya. Kita klik OK, kemudian ini ada garis warna hitam ya, garisnya warna hitam. Misalkan kita atur biar posisinya tidak ada garis, kita kasih non saja, kita klik OK ya. Ini misalkan warnanya putih ya, line-nya kita hilangkan ya. Ini sudah jadi sebuah gambar menara para pemirsa, walaupun sangat sederhana tetapi mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita. Demikian cara membuat gambar atau menggabungkan beberapa bidang menjadi satu ya. Kalau mau kita simpan, tinggal kita klik file, save as. Nah, misalkan di sini kita kasih nama bidang menara. Nah, kita klik save. Ya, sudah tersimpan dengan nama bidang menara. Nah, kita simpannya pada folder E, folder desain, kemudian bidang menara. Ya, kalau sudah kita close saja. Ya, demikian para pemirsa dimanapun saja Anda berada, pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan bidang untuk pembelajaran dasar desain grafis. Mudah-mudahan materi yang sederhana ini bisa kita ambil manfaatnya buat kita semuanya, terutama buat sobat muda yang pengen menjadi seorang desainer menggunakan program CorelDRAW X7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.